Halo, assalamualaikum, hai sobat orang mesin, berjumpa kembali ya di channel kita. Semoga sobat dalam keadaan sehat dan baik selalu sobat. Baik sobat, jadi seperti yang ada di video kali ini kita akan unboxing nih sobat ceritanya. Jadi kita baru saja kedatangan sebuah unit forklift baru dari pabrikan Mitsubishi, karena ini adalah warna ciri khas dari Mitsubishi ya. Jadi nanti unitnya seperti apa, bagian kabin mesinnya seperti apa, dan keistimewaannya tuh seperti apa sih, nanti akan kita lihat dan kita akan tes langsung ya. Oke baik sobat, jadi di sini di bodi bagian belakang di counterbalance-nya itu dia tertulis angka 50 dan di bawahnya ada tulisan Mitsubishi. Jadi ini adalah artinya kapasitas angkat angkutnya itu maksimal adalah 5 ton. Jadi ada yang tulisan 50, ada 70 dan lain-lain ya. Itu menandakan adalah skala angkat angkutnya atau kapasitas maksimalnya ya. Jadi kalau 50 bisa dibilang dia kapasitas 5 ton, kurang lebih begitu sobat. Oke, selanjutnya kita akan lihat di nameplate bagian dashboard dulu ya. Sebelum kita ke depan, kita akan lihat ke sana. Baik sobat, jadi di sini sudah ada tulisan-tulisan stamping. Jadi di sini sudah dibilang atau dijelaskan model dari forklift ini adalah FD50NT atau 5 ton. Lalu model forkliftnya sendiri itu adalah kodenya FD50NT dengan serial numbernya adalah CF28C-51423 dengan kapasitas ketinggian maksimal garpu ini bisa naik setinggi 5000 mm atau bisa dibilang dengan ketinggian maksimal 5 meter sobat. Oke, seperti ini dia nameplate yang ada di dashboard. Selanjutnya kita akan lihat nameplate yang ada di bagian depan ya, bagian bodi depan. Oke. Baik sobat, jadi di sini bisa sobat lihat hampir sama isian nameplate-nya, cuman di sini lebih detail ya. Jadi modelnya FD50NT, lalu tire pressure-nya adalah roda depan, FR itu front, itu adalah 700. Lalu jika kita lihat di bagian belakang rear itu adalah 1000 dengan satuan kPa ya, bukan PSI. Lalu roda depannya front tire size itu adalah 8,25 ring 15. Untuk rear tire size itu adalah 7,00 ring 12 ya sobat ya. Lalu max rearward max tail itu adalah 6 derajat ya sobat ya. Jadi kemiringan si garpu ini maxnya itu 6 derajat. Lalu untuk load tire tread width itu adalah 1445 mm sobat. Oke, cuman di sini kita tidak menggunakan ban angin sobat. Di sini kita menggunakan ban mati dari pabrikan Achilles dengan spek untuk roda depan adalah 8,25 ring 15. Lalu untuk roda belakang kita menggunakan produk dari Armor ya. Ini kita menggunakan seri 7.00 ring 12 in ya sobat ya. Sebenarnya rodaan bawah ini adalah roda bagian depan itu ada double sobat. Cuman di sini kita request menggunakan roda satu saja supaya kita lebih bisa manuver di area-area yang sempit begitu sobat. Oke, ini bentuk unitnya, atapnya, dan ini adalah masnya, lift mas. Baik sobat, jadi ini adalah bagian piston steering bagian belakang ya. Masih gres sekali sobat, karena memang unitnya baru datang. Oke. Dan di sini juga sudah tersedia nempel-nempel untuk greasing si busing-busingnya. Ini ada sensornya di sini. Sama seperti forklift yang sebelumnya.
Di Komatsu juga ada untuk si sensor. Lalu di bagian max-nya, lift max itu juga ada di sini sobat, warningnya. Jadi perhatian bagi operator atau jika sedang mengoperasikan, jika ada orang di bawah garpu itu sangat dilarang karena bahaya dia turun, maupun naik tanpa menggunakan pengaman seperti ini di atas garpu itu juga sangat dilarang sobat. Apalagi sobat menyelinap di antara max dengan bodi ya, atau di sini itu sangat berbahaya karena sewaktu-waktu jika tilnya itu ditarik itu akan mengepres si orang tersebut ya. Jadi sangat disarankan sebelum mengoperasikan pahami dulu larangan-larangan atau instruksi yang dianjurkan saat menggunakan forklift sobat. Oke. Baik sobat, jadi di sini karena unitnya masih baru, jadi masih di wrapping semua ya. Jadi lampu juga sama, ada dua. Lampu di sini masih menggunakan H1, belum LED kalau saya lihat. Di sini ada lampu senja dan lampu sen, kiri kanan ada dua. Lalu ada pegangan untuk si operator naik hanya ada di sisi sebelah kiri ya sobat. Jadi sebelah kanannya nggak ada. Lalu untuk di sini sama seperti forklift yang lain, di sini ada tabung fire extinguisher mini. Jadi ini adalah perangkat yang diwajibkan ada di setiap forklift. Fungsinya adalah untuk safety kita. Lalu di atas itu ada rotary lamp sudah LED. Lalu ada brake lamp, lampu mundur dan lampu sen kiri. Sama di sini sen kanan, lampu mundur dan brake lamp. Begitupun juga ada lampu senjanya ya, jika kita menyalakan lampu. Oke, di sini hanya saja tidak ada cover untuk operator jika bekerja di outdoor ya sobat ya. Di sini kita perlu menambahkan sendiri. Saya juga nggak tahu apakah ini ada aksesorisnya ataukah kita perlu menambahkan sendiri saja ya. Jadi kita nggak perlu pesan ke dealer. Oke, unitnya kalau dari samping seperti ini sobat. Baik, kita akan lihat ke bagian gardan depan dulu ya. Oke sobat, jadi di bagian gardan ini dia lumayan besar sekali ya, karena rata-rata gardannya itu yang besar hanya di bagian tengah. Di axle kiri dan kanannya ini biasanya nggak terlalu gede seperti ini ya, cuman untuk Mitsubishi lumayan besar. Dan di situ juga sudah tersedia nipple untuk si armnya, arm mas. Jadi kita perlu melakukan perawatan berkala, tetap harus di-grease ya sobat ya, supaya metal tidak bertemu dengan metal saat bergerak til maupun mengangkat beban. Jadi terlumasi dengan baik sehingga spare partnya atau part yang ada di situ juga akan awet. Oke, bisa sobat lihat. Ini adalah tampilan dari depannya sobat. Oke, selanjutnya kita masuk dulu ke area mesin, lalu kita nanti akan lihat di area dashboard dan kontrol. Oke baik sobat, jadi ini sudah di area kabin mesin. Kita akan membukanya yaitu seperti ini. Di sini sudah ada gambarnya, bisa sobat lihat. Dengan cara menekan ini ke atas, ada suara klik, lalu nanti dia akan terbuka ya covernya seperti ini. Seperti itu. Oke sobat. Di sini sudah terlihat area kabin mesin. Mesinnya sangat bersih sekali sobat. Sudah dilengkapi dengan coating dengan temperatur tinggi, jadi sangat awet dan tahan terhadap panas. Di sini dilengkapi dengan satu silinder untuk menahan jok agar dia tidak turun kembali. Oke. Di sini ada pipa exhaust system, itu knalpot. Di sini ada manifold exhaustnya, motor starter, alternator, dan untuk si tangki reservoir radiator ada di sebelah sini sebenarnya di belakang aki. Oke, seperti ini.
akinya juga dilengkapi dengan aki kering sobat, dari produk GS. Anda menggunakan seri GS sobat ya, dengan seri 6-KW-110-780 sobat ya, 130E41L. Ini aki kering sobat dari pabrikan GS. Oke, di sini ada pompa injeksinya. Di sini ada filternya. Ada priming pump atau filter solar, ada filter oli di bawah. Lalu di depan sana ada water pump. Dan di sana ada kipas radiator. Ada stick untuk melihat level oli. Lalu di depan sini adalah area untuk si kopling dan transmisinya sobat. Oke, selanjutnya kita akan lihat di area dashboard ya. Ada steering wheel, ada kontrol. Nanti akan kita coba sekalian. Baik sobat, jadi sebelum kita ke area dashboardnya dulu, kita ke perangkat yang di bawah setir dulu ya. Jadi di sini ini ada pengunci untuk si tilt steering ya sobat ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan berat badan maupun kondisi tubuh dari sang operator, apakah besar apakah kecil ya. Jadi untuk melepas dan menggeser tilt ini kita tarik ke bawah seperti ini, dan setir bisa ditarik, bisa ke belakang, bisa ke depan, bisa ke belakang, dan bisa ke depan, menyesuaikan dengan tubuh operator. Ini setelah tercapai sesuai yang diinginkan, tarik lagi ke atas. Lalu di sini ada tombol untuk parking. Jadi saat kita turun atau berbicara, pastikan tombol parking ini ditekan sobat. Jadi forklift tidak akan bisa bergerak tanpa kita tarik kembali atau knopnya dinetralkan kembali ya. Ibaratnya kalau di mobil adalah handbrake-nya ya sobat ya. Oke, baik, kita ke sisi sebelah sana dulu. Baik, di sisi sebelah sini sobat, di sini ada pengaturan kecepatan sobat. Jadi ada lambangnya kelinci, ada lambangnya kura-kura. Jika di alat berat itu biasanya terdapat mode 2 ini sobat ya. Jadi mode kelinci itu digunakan untuk mode kecepatan atau bergeraknya sedikit cepat. Namun jika untuk mode yang kura-kura itu biasanya untuk mode kita berjalan lambat atau sedang membawa muatan yang bebannya agak berat ya. Baik, di sini ada dua tuas yang di sebelah kiri. Ini adalah untuk lift naik dan turun sobat. Ini lift naik, ya kan? Kita tarik ke belakang itu naik, untuk ke depan itu turun. Lalu yang tuas sebelah kanan, untuk kita tarik ke belakang itu tilt ya. Tiltnya tilt naik, kalau ke depan itu adalah tiltnya tilt turun. Kurang lebih begitu sobat. Lalu di sini ada kunci kontak. 0 itu artinya off, 1 on, dan yang paling kanan ini dia adalah starting sobat. Lalu di sini seperti biasa ada tombol, ada tuas untuk lampu, ada off, ada jika kanan adalah sen kanan, ke kiri sen kiri. Lalu kita putar ke depan sekali kotak, kedua lampu depan. Oke. Lalu untuk yang di tuas sebelah kiri ini sobat, itu adalah tuas transmisi otomatiknya. Jadi tadi lupa saya sebutkan di awal. Jadi forklift ini difasilitasi dengan transmisi otomatis. Jadi ke depan adalah maju, tengah netral, ke belakang adalah mundur sobat. Oke, ini adalah bentuk dashboardnya. Kita coba on kan. Oke, nyala ya sobat ya. Kurang lebih bentuk dashboard atau panelnya itu hampir sama dengan forklift sebelumnya sobat, hampir sama. Bagian sininya juga sama, steering wheelnya sama. Di sini ada untuk putarannya jika kita bermanuver. Cuman lebih enak aja dipegang karena ininya agak gede, biasanya dia sedikit kecil ya. Ini enak banget di tangan. Oke, ada 2 spion, namun spion tengah nggak ada. Oke ya, di sini sudah ada warningnya, danger, jangan lompat, hold on tight to steering wheel, brake speed, lean away from impact, lean forward. Oke sobat ya, jadi pastikan selalu menggunakan safety belt karena ini bahaya dari forklift itu sangat fatal. Jadi usahakan selalu menggunakan safety belt dengan baik saat mengendarai forklift.
Di sini sudah ada juga instruksi-instruksinya. Jadi bagi sobat yang hendak menjalankan forklift, bisa dibaca-baca dahulu sobat ya, SOP-nya atau instruksi sebelum kita menggunakan forklift. Oke. Di sini juga sudah ada danger, selalu membaca buku panduan. Jangan lupa juga safety belt. Oke, sekarang kita akan lihat bagian belakang dan nanti lalu kita akan mencoba menjalankan dan menggunakan liftnya ya, kita praktekkan. Jadi ini adalah bagian buritannya atau bagian ekor, bagian belakang ya. Ada embossnya Mitsubishi. Di situ ada speaker untuk kita mundur, retreat di situ. Itu dia sobat. Di sampingnya pas radiator. Sini ada muffler knalpot. Lalu di sini ada buangannya sobat. Exhaust pipe-nya atau mufflernya ya di sini. Oke, karena sudah, selanjutnya kita langsung saja nyalakan mesinnya dan kita coba jalan sobat. Rasanya seperti apa? Karena saya baru merasakan ini juga yang untuk model Mitsubishi keluaran baru. Maka nanti kita akan coba review. Kita nyalakan, di bawah ada 3 pedal sobat. Kiri incing, tengah rem, dan sebelah kanan adalah gas. Sama aja dengan forklift yang lain. Oke. Kita nyalakan, on. Yang membedakan adalah Mitsubishi nggak perlu menginjak rem sobat, dia bisa nyala. Tapi kalau Komatsu dia perlu menginjak rem dulu baru nyala. Oke, sudah nyala. Bisa sobat lihat ya, ini tuas untuk naik liftnya. Bisa sobat lihat, saya tarik. Oke, liftnya naik ya, kita tarik ke belakang, liftnya naik ke atas, kita dorong ke depan, liftnya turun. Oke, saya naikkan dulu sebentar untuk melihatkan tilting. Sobat bisa fokus di piston yang itu, piston tilting. Ini saat saya tarik dia akan mundur, saat saya dorong ke depan dia akan ke bawah. Oke, ke belakang, ke depan, turun. Oke, jadi fungsinya 2 tuas ini sobat sudah tahu ya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan si tuas yang ada di bawah setir, yang tuas untuk lighting ya. Oke, bisa sobat lihat. Jika ini saya geser ke depan, sen akan menyala ke kiri sobat. Ya, ke kiri ya, nyala ya. Saat saya geser ke kanan, dia akan menyala yang di sebelah kanan. Oke. Selanjutnya untuk lampu kita geser, pertama senja nyala. Dan keduanya lampu utama. Oke, nyala ya sobat ya. Oke, kita matikan dan kita akan tes jalan. Kita naikkan lift dulu kurang lebih 15-20 cm dari permukaan ya. Lalu sobat bisa injak rem maupun incing, tarik tuas ke atas untuk menonaktifkan brake. Lalu kita akan berjalan mundur, kita tarik ke belakang. Oke, ada alarm. Jangan lupa untuk memperhatikan spion, lihat kiri dan kanan, dan pastikan sobat menggunakan safety belt. Oke, sudah. Ke depan. Oke. Oke, sobat. Kita tarik dulu knopnya. Kita tekan. Oke, parking sudah aktif. Kita matikan. Oke, kita akan lihat mesinnya dan kita akan nyalakan, dan sobat bisa dengarkan gurihnya mesin dari Mitsubishi kapasitas 5 ton baru ini sobat. Sobat, kita akan nyalakan mesinnya, sobat bisa dengarkan garingnya atau renyahnya Mitsubishi forklift ini sobat. 1, 2, 3. Sangat halus banget sobat.
kita matikan dulu. Jadi di sini sudah dilengkapi dengan teknologi IPS sobat. IPS 2, Integrated Presence System 2. Jadi apa itu IPS 2? Jika ada sobat yang tahu, saya tidak akan menjelaskan dulu. Mari kita diskusi di kolom komentar ya sobat ya, supaya teman-teman yang lain juga paham apa sih itu IPS 2 ya. Oke sobat, jadi pada forklift Mitsubishi yang baru kita datangkan ini, dia ada kelebihannya juga sobat kalau saya lihat. Jadi di bearing untuk si lift pada masnya, yang untuk si garpu ya, itu di tengah-tengah ada bearing guide-nya lagi sobat. Jadi di sini ada yang gedenya buat si masnya, di bawah juga ada, dan yang di tengah ini biasanya jarang ada. Jadi di sini ada bolt holdernya dua, ada dua. Lalu di situ ada bearing guide-nya. Sobat, jadi di situ jika ada yang bertanya itu cerobong apa sih? Itu bukan cerobong asap sobat ya, itu adalah saluran hisap untuk si filter. Itu nanti akan terhubung dengan bagian dalam situ. Nah, itu saluran ke bawah itu dia masuk ke filter dan ke situ sobat. Oke ya. Alias udaranya yang ke sini. Dia terhubung tuh dengan situ. Nah, itu dia di situ. Oke. Baik, sebelum saya tutup di sini saya akan membahas joknya sobat. Jadi di sini joknya semuanya hampir sama, ada settingan buat maju mundur, ada buat tekanan beban, berat badan si operator bisa disetting. Di sini sudah ada pengaman buat punggung. Di sini ada rak untuk dokumen di belakang jok ya. Di sini safety beltnya. Jangan lupa selalu gunakan safety belt demi keamanan dan keselamatan sobat saat berkendara forklift. Oke, di sini ada skalanya. Skala ini adalah skala berat badan 50, 75 hingga 120 kilo sobat. Di sini ada warning dilarang menumpang di samping kemudi. Biasanya kebiasaan buruk teman-teman operator kita itu kalau ada area bebas seperti ini mereka duduk di sini dan berdampingan dengan operator dan berkendara. Itu sangat tidak boleh sama sekali. Tadi sudah dijelaskan di bagian atas ini sudah ada warningnya. Kita tidak memakai seat belt aja nggak boleh mengoperasikan, apalagi duduk di samping tanpa ada pengaman sepertinya ya sobat ya. Oke. Baik sobat, jadi begitulah kurang lebih review kita hari ini pada forklift Komatsu kapasitas angkat angkutnya 5 ton. Jadi tadi sudah kita jelaskan detail dan ada kelebihannya, yaitu forklift ini sudah dilengkapi dengan IPS 2. Jadi IPS 2 itu apa? Jika sobat tahu, mari kita sharing di kolom komentar sobat. Semoga para viewer-viewer yang lain yang belum tahu apa itu IPS 2 pada Mitsubishi sih, jadi nanti kita bisa belajar bersama dan sharing bersama di ruang mesin ya. Semoga terbantu sobat. Jika ada yang tidak ditanyakan, mari kita diskusi di kolom komentar. Semoga terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.